Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita, saudara ya. Dan saya berharap saudara terus antusias membaca Alkitab, sebab saya dalam pengalaman saya secara pribadi membaca Alkitab itu mengasihkan. Karena kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh, dengan bergantung penuh sama Roh Kudus, banyak rahasia-rahasia, banyak hal-hal yang tidak kita pahami sebelumnya, banyak hal-hal baru, saudara, yang saya dapatkan, dan itu sangat memberkati. Karena jujur aja, setiap kita mendapatkan, saya lah ya, dalam hal ketika mendapatkan sesuatu yang baru itu, saya amazing sama Tuhan ya. Saya bukan bangga pada diri saya sendiri, tapi saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan menyingkapkan hal-hal yang baru kepada saya, dan itu yang membuat akhirnya iman saya semakin bertumbuh, karena saya semakin menyadari bahwa saya belum tahu apa-apa sama sekali soal Tuhan ya. Dan dalam tadarusan Alkitab ini saya mengajak semua untuk terus sungguh-sungguh ya, bukan cuma mengikuti programnya, bukan cuma sekedar membaca Alkitab, tapi merenungkan Alkitab. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh ada dalam program ini untuk kembali membaca Alkitab kami dalam kitab Yesaya. Kami mohon campur tangan Roh Kudus agar memberkati kami, mengurapi kami, sehingga kami mendapatkan rema yang luar biasa dari ayat-ayat yang kami baca. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sambil kita menyiapkan Alkitab kita ya, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini kita bisa beribadah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memberi hati kita untuk ditabur dengan kebenaran, mari sama-sama kita terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari sama-sama kembali kita ambil waktu kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu?
Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Haleluya, Kaulah Allah kami, penolong kami, Juru Selamat kami. Bapa yang baik, Bapa yang setia, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, seumur hidup kami. Haleluya, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, kerinduan kami hanya itu Tuhan yang kami bisa berikan padamu. Hormat syukur kami, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless. Ya, kita akan membaca Yesaya pasal 52, saudara ya. Perikopnya diberi judul Tuhan Menyelamatkan Sion. Ya, bersama saya Bapak Ibu kita baca ayat pertama dan seterusnya. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem. Kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarkanlah suara orang-orang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru. Maafkan saya ulangi ya, ayat 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari jalan. Tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Perikop berikutnya, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang yang tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu? Kita membaca ayat yang pendek, hanya 15 ayat dari Yesaya pasal yang ke-52. Tidak banyak tentu kalau menurut saya ya. Saya sendiri tidak mendapatkan banyak dari apa yang kita baca tadi. Tapi ada satu yang saya ingat tadi di dalam Yesaya 52 ayat-ayat yang di awal, bahwa kamu, ya, Tuhan bicara kepada Israel, ya, Yehuda, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Dan ini benar-benar presisi kalau menurut saya, seperti apa yang terjadi atas Yehuda, atas bangsa Yahudi ketika dibuang ke Babel. Orang-orang Babel, Nebukadnezar menjarah Yerusalem, menghancurkan bait Allah, menawan orang-orang Yahudi dan membuang mereka atau membawa mereka ke Babel. Orang-orang Yahudi menjadi orang-orang buangan di Babel, ya. Mereka tentu tidak dibayar dalam hal ini, mengikuti apa yang dikatakan Yesaya tadi. Mereka menjadi orang-orang tawanan, ya, tidak ditawan secara harafiah, tapi mereka dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya, Yehuda, Israel, untuk dibuang di tanah asing, tinggal bersama orang asing di Babel dalam hal ini. Itu yang terjadi, ya. Mereka tidak dijual, mereka tidak menerima pembayaran, mereka juga tidak mendapatkan sesuatu, mereka dipaksa gitu, ya, terangkat dari tanahnya seperti sebuah pohon begitu, terangkat, dan pohon itu tadi sudah tertanam dengan baik sekali di suatu titik gitu, terus diangkat dan dipindahkan, ditanam di tempat lain. Itulah gambaran Yehuda yang saya dapatkan dari ayat yang kita baca tadi. Dan menariknya, ketika mereka, saya tidak bilang atau saya tidak berani pastikan mereka sudah nyaman di Babel, tapi hidup di Babel puluhan tahun, generasi-generasi awal sudah banyak yang mati, yang lahir mungkin generasi-generasi yang ketika dibawa ke Babel itu masih usia kanak-kanak, atau mungkin juga lebih banyak orang-orang yang lahir di Babel, orang-orang Yehuda yang memang lahir di Babel,
Dan orang tua mereka ya tentunya ketika mereka kembali itu sudah sangat lanjut atau bahkan sudah mati. Jadi sedikit sekali orang-orang yang hidup ketika Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, dan mereka dibawa itu yang dibawa dalam usia yang sudah dewasa atau sudah tua. Itu jarang yang masih hidup tentunya ketika 70 tahun kemudian mereka kembali ke Yehuda. Yang kembali itu seperti saya bilang tadi, ya. Kalau tidak mereka ketika dibuang ke Babel itu masih usia kanak-kanak, atau mereka memang lahir di Babel. Dan saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa pembuangan orang Yehuda di Babel itu tidak semengerikan, tidak sekejam, tidak semenderita ketika orang Israel diperbudak di Mesir. Ya. Kan kita tahu sejarahnya ya. Yakub dan keluarganya tinggal di Mesir, mereka beranak pinak, sampai akhirnya Firaun yang mengenal sejarah mereka itu mati, Firaun baru muncul, dan akhirnya sudah ratusan tahun mereka ada di Mesir. Dan mereka banyak sehingga Firaun yang lahir terkemudian itu melihat bahwa waduh, kita bisa bahaya nih karena lebih banyak orang Yahudinya daripada orang Mesirnya, ya. Maka akhirnya orang Mesir menindas orang Israel dengan kerja paksa. Itu kejam sekali Bapak Ibu. Seperti Romusa zaman Indonesia dulu ketika dijajah dan diperbudak oleh Jepang. Ya, ada beberapa tahun dalam sejarah Republik ini Jepang menguasai Indonesia ini, dan perlakuan mereka dengan Romusianya itu memang dalam buku sejarah tertulis, ya. Saya tidak bisa berkata pasti karena saya tidak hidup di zaman itu. Cuma saya belajar di buku sejarah, dan saya masih kenal beberapa orang tua. Dalam hal ini misalnya bapak saya almarhum, karena kalau ibu saya itu lahir tahun 49, beliau yang belum lama meninggal, ya. Tentu beliau tidak mengalami zaman Jepang, tapi bapak saya tuh lahir tahun 37, ya. Tahun 37, jadi ketika Jepang masuk ke Indonesia, berdasarkan buku sejarah itu kan tahun sekitar 42, ya. 43, 41, ya bapak saya meskipun masih kecil, ya, masih sekitar 7 tahunan, tapi ya sudah bisa melihat lah, paling tidak sedikit banyak terekam, dan dia tentu dapat cerita dari orang tua, dan saya juga masih sempat cukup dekat dengan eyang saya ketika saya kecil, ya. Dalam beberapa kesempatan mereka menceritakan tentang apa yang terjadi di tahun perjuangan itu, ya, tahun-tahun menjelang kemerdekaan itu, tahun 40-an. Kemudian juga zaman PKI, orang yang saya tinggal di Jawa Timur itu mencekam luar biasa zaman PKI, ya, tahun 65 itu pembantaian massal. Saya nggak berani ngomong karena memang ceritanya itu oleh sejarah Orde Baru itu ditiadakan, ya. Pembantaian banyak orang. Yang saya sempat bercerita bahwa sungai yang lewat di desanya itu, ya, itu warnanya merah, ya. Saya membayangkannya seperti tulah yang membuat air atau sungai Nil menjadi merah dan semua yang hidup di dalamnya mati. Saya membayangkan itu karena memang pembantaian, mayat disembelih begitu saja tanpa dikubur, dibuang begitu saja. Ada yang membusuk, ada yang dimakamkan secara massal begitu untuk menutupi jejak. Dan itu terjadi atas orang-orang yang dituduh menjadi pengikut PKI. Padahal kalau kita belajar sejarah, ya mereka mungkin adalah anggota-anggota ormas under PKI, tapi mereka mungkin saja adalah orang-orang desa biasa yang nggak tahu apa-apa, yang hanya ikut arus saja karena mereka petani, ya. Zaman itu PKI membela petani, jadi kaum petani lebih dekat dengan PKI mungkin, ya. Dan mereka mungkin karena keterbatasan ilmu dan juga pemahaman, mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka dimasuki untuk bekerja, ya, untuk ideologi komunis itu. Dan ketika PKI memberontak di tahun 65, mereka yang di desa yang nggak tahu apa-apa, saya tidak memahami mereka ngerti, saya tidak bisa mengerti,
tidak bisa menafsirkan dan tidak berani berkata mereka paham dengan apa yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya tentang pemberontakan G30 SPKI yang barusan diperingati kemarin itu, ya. Saya dalam imajinasi saya mereka orang-orang, maafkan saya, orang-orang bodoh, orang-orang desa yang cuma ngikutin arus saja, tapi karena ada kebencian yang dibagikan oleh rejim saat itu terhadap PKI, sehingga ya orang-orang di desa yang mungkin tidak tahu apa-apa, hanya followers aja, ya, hanya masa bodoh yang dicucuk hidungnya seperti kerbau saja yang akhirnya mengalami pembantaian. Yang saya mau katakan bahwa apa namanya, ya, ya kalau kita belajar tentang hal itu tadi ya, tentang sejarah gitu ya, orang-orang yang hidup di Babel itu ya cuma tahu ceritanya saja. Mereka tidak ditindas, mereka tidak mengalami aniaya, mereka hidup bebas di Babel. Orang Yehuda yang di Babel itu mereka hidup bebas. Bahkan Daniel ya, itu hidup bebas Bapak Ibu. Bahkan tinggal di istana sebagai tangan kanan raja. Bapak Ibu yang lagi suka dengan akhir zaman boleh jadi member ya dari channel YouTube The Warriors ini. Saya lagi membagikan nubuatan akhir zaman Daniel, dan saya sedang membagikan tafsir-tafsir yang ada, baik tafsir Yahudi maupun tafsir Kristen yang ada, dan nanti akan saya bagikan di beberapa minggu ke depan tafsir saya soal Daniel itu. Karena ada banyak hal yang saya tidak sepakat dengan tafsir, baik tafsir Yahudi maupun tafsir Kristen yang berlaku hari ini. Dan seperti saya bilang juga kan, saya jarang sekali memahami kitab Daniel atau menafsirkan nubuatan akhir zaman Daniel. Kenapa? Karena ada satu poin yang saya masih nggak srek gitu, saudara. Saya masih nggak nggak damai sejahtera. Makanya nubuatan Daniel soal akhir zaman, Bapak Ibu kalau kenal saya, karena saya dikenal Bapak Ibu sebagai orang yang sering khotbah soal akhir zaman, Bapak Ibu nggak mungkin dapati rekam jejak saya di masa lalu berkhotbah akhir zaman dari kitab Daniel. Nggak pernah. Paling mengutip aja, tapi mengeksposnya ayat per ayat, pasal per pasal nggak pernah. Karena tadi ya, saya masih menemukan ada satu gap gitu, saudara, ya, sehingga saya tidak berani mengkhotbahkan itu karena saya masih ragu. Dan hari ini saya buat materi itu dan saya bagikan kepada membership dari channel YouTube The Warriors. Maka Bapak Ibu yang suka akhir zaman dan mau tahu pemahaman saya soal nubuatan kitab Daniel, Bapak Ibu bisa jadi member ya. Itu murah sekali ya, cuma 20.000, nggak sampai 19.000 sekian setiap bulan ya. Bapak Ibu akan mengikuti semua khotbah-khotbah atau pengajaran akhir zaman saya. Wah, lagi seru tuh. Tapi hari ini saya lagi coba menafsirkan, coba membagikan apa tafsir Yahudi dan tafsir orang Kristen atau gereja pada umumnya. Ya, tafsir saya sendiri nanti baru saya bagikan di beberapa episode terakhir nanti ya. Nah, Bapak Ibu di mata Tuhan, yang saya mau katakan bahwa orang-orang Israel itu di Babel itu nyaman. Dan Alkitab tadi katakan di dalam nubuatan Daniel pasal yang ke 52 tadi, saudara ya. Itu Tuhan akan membuat mereka juga ditebus tanpa pembayaran. Mereka yang sudah nyaman tiba-tiba dapat kesempatan kembali karena dekret dari Raja Artasasta dan juga Kores gitu ya Bapak Ibu, bahwa mereka kembali ada di zaman Nehemia. Kemudian terakhir tentu di zaman Esra, ketika Esra mendapatkan dekret dari Raja Kores bahwa mereka boleh pulang ya untuk membangun kembali Yerusalem. Dan itu juga tanpa pembayaran, jadi tidak disogok, ya tiba-tiba aja begitu. Ini menandakan bahwa apa yang saya selalu katakan, bahwa hidup kita itu harus berserah kepada Tuhan, harus sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan bisa membuat kita ke kiri, ke kanan, sesuka-sukanya Dia. Dalam konteks Yehuda, Tuhan bisa membuat Yehuda tiba-tiba tercampak dan terbuang ke Babel. Dan ketika mereka nyaman di Babel, Tuhan juga bisa membuat mereka tiba-tiba ingat kembali kepada Yerusalem dan mereka kembali ke Yerusalem.
Itu yang saya dapatkan di dalam Yesaya 52 tadi. Dan tentu kalau di pasal-pasal terakhir, itu adalah uh, ayat-ayat yang berisi nubuatan soal hamba Tuhan yang menderita, yang memang menjadi salah satu nubuatan perjanjian lama soal Yesus Kristus. Ya. Dan saya termasuk yang mempercayai Yesaya mungkin, atau dalam artian mungkin itu, mungkin dia sadar atau tidak sadar, dia sedang menuliskan ya sebuah nubuatan karena dia nabi tentang Mesias atau tentang Kristus yang kita sebut Yesus, yang namanya kita panggil Yesus itu, saudara. Dan inilah yang saya bisa bagikan kepada saudara gitu ya, tentang Yesaya pasal 52. Karena ayatnya pendek cuma 15, yang saya mau bisa bagikan bahwa Yehuda itu bisa berubah, bisa mengalami switch on off-nya gitu ya. Dari nyaman tinggal di Yerusalem tiba-tiba tercampak dan dibuang di Babel. Dari puluhan tahun sudah mulai nyaman dengan Babel, terus tiba-tiba Tuhan bisa campakkan mereka, ya, angkat mereka kembali untuk dipindahkan kembali ke Yerusalem. Saya percaya meskipun mereka sudah mendengarkan nubuatan nabi-nabi, tapi mereka yang sudah hidup di Babel itu, mereka mungkin tidak berpikir kembali untuk kembali ke Yerusalem. Tapi kalau Tuhan sudah beracara, Tuhan bisa menggerakkan sedemikian rupa sampai akhirnya bahkan raja yang menawan mereka, dalam hal ini raja yang memerintah di wilayah Babel, yaitu Artasasta maupun juga Kores, itu bisa membuat keputusan yang luar biasa, sehingga akhirnya mereka yang tadinya merasa udahlah kita nyaman di sinilah, Yerusalem juga udah hancur lah ya, tiba-tiba ada kesempatan, ada dorongan, ada situasi kondisi sehingga mereka yang tidak pernah berpikir untuk kembali ke Yerusalem, akhirnya mereka kembali ke Yerusalem dan menetap di tanah perjanjian untuk selamanya. Tuhan yang berkarya. Ketika Tuhan berkarya, Tuhan bisa mengubah apapun yang tak terpikirkan oleh kita. Semoga diberkati. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan yang kami lakukan dari Yesaya 52. Bahwa kami semakin diteguhkan bahwa Tuhan sanggup beracara dengan cara apapun. Ya. Tuhan yang sanggup untuk membuat hal yang mungkin menjadi tak mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin. Kami sadar sekarang ini siapa kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di tadarusan besok. God bless you.